chattingnya oleh para pakar kita, pembicara kita yang hebat, dua siang hari ini dari Bali atau dari IRA Bali. Terima kasih banyak, Dr. Ati, Dr. Kamba, salam sehat semuanya. Saya kembalikan ke pembawa acara, silakan Dr. Alif. Terima kasih kepada para pembicara dan moderator yang telah memberikan materi dengan sangat menarik. Dengan demikian, selesailah Simposium 2 dan acara berikutnya yaitu Simposium 3 dengan tema SLE, A Disease with a Thousand Faces. Peserta sekalian, telah hadir pada siang ini moderator dan pembicara untuk Simposium 3 dengan tema SLE, A Disease with a Thousand Faces. Acara akan terbagi menjadi 2 sesi pembicara selama masing-masing 20 menit, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab yang akan dipandu oleh moderator selama 10 menit. Seluruh pertanyaan pada sesi ini dapat diketikkan pada fitur Q&A. Pertanyaan yang diajukan akan dipilih oleh moderator untuk kemudian didiskusikan bersama. Kami informasikan bahwa pada akhir acara akan dipilih 3 pertanyaan terbaik untuk mendapatkan hadiah menarik dari panitia. Peserta sekalian, mari kita mulai materi pertama siang ini oleh Dr. Perdana Aditya Rahman, spesialis penyakit dalam, yang kemudian dilanjutkan dengan materi kedua oleh Dr. Awalia, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi, dan dimoderatori oleh Dr. Pandey Ketut Kurniari, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi. Kepada yang terhormat Dr. Pandey Ketut Kurniari, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi, kami persilakan. Selamat siang kepada para senior, profesor, dan juga teman sejawat yang siang ini sampai jam 1 lebih ya masih tetap konsen untuk mengikuti reumatologi and pain update kita. Sore hari ini kita akan membahas, sesi kali ini kita akan membahas tentang lupus. Jawab bahwa lupus ini tidak pernah habis untuk kita bahas ya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita memantau penyakit lupus dan juga nanti akan ada bagaimana manajemen lupus ketika dia sudah melibatkan organ ginjal ya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk pembicara pertama, Dr. Adi. Beliau adalah staf di Rumah Sakit Saiful Anwar, staf di reumatologi, Departemen Ilmu Penyakit Dalam, Brawijaya University ya. 20 menit ke depan kami persilakan Dr. Adi untuk mempresentasikan materinya tentang how to determine disease activity in SLE. Silakan Dr. Adi. Kita sekarang mendiskusikan mengenai menilai aktivitas penyakit pada lupus. Kalau untuk diagnosis, saya rasa teman-teman di sini semua sudah sangat terbiasa gitu mendiagnosis lupus karena sudah bukan sesuatu yang jarang lagi. Jadi ini kira-kira outline dari presentasi saya hari ini. Ya, jadi apa sih konsep disease activity sebenarnya pada lupus itu bagaimana? Jadi kita ingat patogenesisnya, ada tahapan prepatogenesisnya di mana terjadi adanya faktor predisposisi. Ini faktor predisposisi untuk lupus kita tahu ya. Lalu faktor predisposisi ini menjadikan predisposisi untuk terbentuknya autoantibodi atau kegagalan toleransi imunologi.
Lalu selanjutnya masuk ke tahap patogenesis. Nah, autoantibodi itu kan memang biang kerok pada lupus, sehingga dialah yang menyebabkan munculnya manifestasi-manifestasi klinis yang mungkin sejawat semua kenal. Ada kriteria klasifikasi yang isinya adalah manifestasi klinis dan laboratoris akibat kerusakan organ pada lupus. Nah, dalam perjalanannya lupus ini akan mengalami beberapa periode antara kekambuhan dan remisi. Nah, periode kekambuhan dan remisi inilah yang kita kenal sebagai disease activity. Lalu, dia akan bisa menjadi kerusakan yang permanen. Nah, ini yang kita bilang sebagai disease damage. Ya, disease damage ini bisa karena pengobatan, bisa karena aktivitas penyakitnya sendiri. Ya, jadi activity index ini adanya di sini, dan di sini kita kenal namanya damage index. Jadi apa itu disease activity? Adalah suatu manifestasi klinis atau laboratoris yang reversible. Tolong di underline reversible-nya ini, yang mencerminkan manifestasi inflamasi pada organ, ya, pada waktu yang spesifik. Ya. Nah, nanti kita kenal beberapa pengukuran untuk disease activity ini. Ada beberapa scoring, ada beberapa measures yang bisa dilihat. Nanti ada yang menilai secara global, ada yang menilai berdasarkan keterlibatan organ atau organ spesifik. Nah, ini assessment-nya kita mulai bahas tools-toolsnya. Jadi sebenarnya ini bukan suatu hal yang mudah diterapkan dalam praktek sehari-hari, karena memang terlalu banyak tools-nya. Lalu studi-studi penelitian-penelitiannya juga sangat beragam, menggunakan ini untuk penelitian, menggunakan ini untuk praktek klinik sehari-hari. Gitu. Kalau untuk penelitian memang pasti dicari yang detail, yang lebih kompleks. Tapi mungkin sejauh sekali nanti nggak sempat kalau di praktek menilai pakai perangkat yang kompleks. Nah, jadi ada yang sederhana, ada yang kompleks, ada yang organ spesifik, atau yang global. Lalu ada yang menilai secara kualitatif, atau menilai secara kuantitatif. Jadi misalnya ada keterlibatan ginjal, di-grading lagi oleh tools-nya ini. Jadi memang sangat beragam tools ini. Jadi nanti kita lihat beberapa contohnya, mana yang kira-kira praktis buat digunakan. Ya, ini contohnya adalah ICLAM. ICLAM ini dia organ spesifik, ya, jadi dia menilai ada beberapa organ, tapi dia tidak ada gradasinya untuk tiap organ, jadi hanya ada atau tidak, dan diberikan bobot. Ada lagi SLAM. Nah, ini kalau begini isinya nggak selesai-selesai doknya kira-kira, ya, jadi dia organ spesifik, tapi dia grading juga untuk setiap keterlibatan. Jadi misalnya untuk anemianya, dilihat hematokritnya berapa, dilihat trombositnya berapa, terus habis itu untuk ginjalnya dia lihat juga kreatininnya berapa, lalu sedimen urinnya bagaimana. Nah, jadi ini ada kuantifikasinya untuk tiap organ. Ini tabel mencoba merangkum beberapa tools. Tadi ada SLEDAI, MaxSLEDAI, SLAM, ICLAM, BILEC. Nah, mungkin kita lebih sering kalau dari IRA kita menggunakan MaxSLEDAI. Kenapa kita gunakan MaxSLEDAI ini? Karena dia low cost. Kenapa dia low cost? Karena dia tidak menggunakan parameter imunoserologi seperti anti-dsDNA atau komplement. Sedangkan SLEDAI berbeda dengan MaxSLEDAI, ada penilaian komplement dan anti-dsDNA yang mungkin cukup mahal jatuhnya kalau kita lakukan secara rutin. Lalu ada beberapa lagi yang lain-lain, ada SLAM. SLAM ini kurang baiknya adalah subjektif. Lalu ICLAM ini tadi grouping organ involvement, dan BILEC yang tadi tuh panjang sekali. Nah, ini ada waktu yang bisa dipakai, ya. Jadi ini dalam 10 hari terakhir, kalau ini dalam 1 bulan terakhir. Nah, jadi ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing tools ini. Nah, jadi isunya adalah tools ini berbeda-beda. Ada yang praktis, ada yang tidak praktis, gitu. Ada yang cost-nya lebih besar, ada yang tidak, ada yang lebih murah. Nah, yang secara praktis bisa digunakan adalah mungkin ini, dok, SLEDAI, MaxSLEDAI. Ya, kalau untuk penelitian kita bisa pakai Selena SLEDAI yang lebih banyak lagi, atau tadi
Bilek tadi. Tapi memang untuk penilaian kita memang butuh perubahan-perubahan yang kecil sedikit itu bisa bisa dinilai gitu dok. Nah, ini korelasinya dengan physician estimate. Jadi biasanya nanti ada seperti kalau misalnya menilai disease activity pada RA adalah physician global assessment. Nah, ini dicoba dikorelasikan, ternyata beberapa indeks ini korelasinya masih cukup baik, yang walaupun yang paling adalah lupus activity index, ICLAM lebih baik lagi, sedikit di bawahnya, Bilek sedikit di bawahnya. Nah, SLEDA ini nggak terlalu baik gitu, 0,5, walaupun masih cukup ya korelasinya. Nah, ini juga tadi ada yang lihat clinical matrix-nya. Nah, ini yang dinilai, kalau SLEDA ini yang dinilai. Bilek tidak menilai abdominal involvement, ICLAM menilai abdominal involvement. Untuk serositis di Bilek dan ICLAM masuk ke cardiorespiratory, padahal mungkin ada juga serositis yang manifestasinya walaupun jarang adalah peritonitis gitu. Jadi memang akan ada kelemahannya, tapi yang penting adalah dokter sekalian menggunakan satu tools yang konsisten, karena tidak bisa misalnya bulan ini SLEDA-nya sekian, bulan depan digunakan SLAM gitu ya, itu tidak membandingkan antara apel dan apel dong. Nah, ini saya tidak terlalu banyak di sini, tapi ini adalah future-nya gitu, beberapa marker yang mau dicari yang lebih objektif gitu. Jadi mencerminkan memang secara patofisiologi memang terjadi peningkatan aktivitas penyakit. Saat ini yang kita bisa pakai untuk menilai aktivitas penyakit adalah anti-DS-DNA, komplement CH50 ini kita tidak ada ya, saya nggak punya pengalaman di Indonesia kita pakai ini, tapi beberapa studi, beberapa rekomendasi, beberapa parameter menggunakan ini. Ada lagi beberapa parameter yang mungkin lagi naik daun dan saya rasa sering juga diteliti oleh teman-teman peserta didik PPDS penyakit dalam. Ada yang menggunakan NLR ya untuk segala macam perangkat buat cancer, buat COVID, buat infeksi, dan juga buat lupus. Ada lagi yang menggunakan PLR dan RDW, tapi sekali lagi ini memang belum ada validasinya yang baik. Ya, dan saya rasa ini juga akan banyak hal-hal yang berpengaruh, karena kita tahu studi-studinya digunakan pada berbagai macam kondisi, sehingga mungkin tidak tepat kalau nanti digunakan pada pasien-pasien yang punya komorbid. Ya, ini tapi sudah ada meta-analisisnya bahwa NLR, PLR, MPV ini memang berhubungan, dapat mencerminkan disease activity dari lupus. Nah, ada lagi yang lebih invasif, tapi memang ini lebih established, lebih baik digunakan, dan sudah mulai banyak studinya, yaitu menggunakan biopsi. Tapi ini hanya untuk lupus nephritis. Di situ bisa menilai activity index dan chronicity index. Artinya apa? Activity index itu adalah disease activity, kalau chronicity itu adalah disease damage. Jadi kerusakannya lebih kemungkinan tidak reversible. Jadi kalau misalnya nanti mendapatkan hasil biopsi dengan nilai activity index-nya lebih tinggi dan chronicity index-nya tidak tinggi, berarti kemungkinan ini masih aktif dan masih reversible, sehingga kita perlu agresif dalam mengobati pasiennya. Tapi kalau misalnya ternyata chronicity index-nya yang lebih tinggi, jadi kita lihat ini kronik, ini berarti damage. Artinya kalau misalnya kreatin ini dia 2, lalu protein urea dia positif 2, ya sudah, mungkin itu memang menetap. Jadi kita di situ tidak perlu menaikkan dosis imunosupresan, mengganti imunosupresan. Nah, ini menjadi sesuatu yang objektif. Ya, jadi kalau tadi kita bahas activity, kita juga sebenarnya harus mulai concern sama yang namanya damage. Ya, belum ada definisi yang jelas. Jadi setidaknya ini menetap dalam 6 bulan, dan akhirnya ini clinical judgment dari pasien dan dokter bahwa oh iya ini kayaknya memang sudah begini ya, jadi kita nggak usah agresif yang ngobatin kreatininnya, kita tidak usah agresif mengobati protein ureanya sampai normal menetap. Nah, itu clinical judgment jatuhnya memang. Tapi ada tools-nya, tapi toolsnya nanti kita lihat SDI. Ya, nah ini dia protein urea, tapi kan kita nggak tahu protein ureanya itu fluktuasinya bagaimana. Jadi begitu ada, tapi dia dianggap menetap dalam 6 bulan, ya sudah, dan kita merasa kreatininnya juga udah optimal, nggak bisa turun-turun lagi, ya udah kita anggap itu adalah suatu damage. Nah, yang perlu ditekankan pada damage ini tidak hanya terkait dengan disease activity-nya, tapi juga tidak terkait dengan disease-nya saja, tapi juga terkait dengan treatment, yaitu misalnya katarak karena penggunaan steroid yang lama, diabetes,
terus keganasan, terus gonadal failure, terus avascular necrosis. Nah, ini kan banyak yang treatment related, jadi ini masuk ke damage. Lalu ada lagi isu-isu yang sempat muncul di mana kadang-kadang terjadi kesenjangan antara klinis dan laboratoris. Jadi secara klinis aktif, tapi secara klinis aktif, secara serologis dia tenang. Jadi dibilangnya clinically active, serologically quiescent, atau sebaliknya serologi. Jadi anti-dsDNA-nya tinggi, tapi klinisnya udah nggak ada apa-apa, HB-nya udah bagus, kreatinin bagus, tidak ada protein urea. Nah, itu ada beberapa isu, antara lain subset antibodinya apa? Subset IgM anti-dsDNA itu dikatakan lebih lebih ringan manifestasinya daripada yang IgG. Gitu. Atau antifosfolipid juga ada subset subclassnya yang IgA, IgG itu berbeda dalam menyebabkan resiko tromboembolinya. Jadi itu yang isu lainnya. Lalu kepentingan klinisnya apa sih? Karena ternyata kalau disease activity-nya di awal saja sudah tinggi, ternyata mortalitasnya lebih tinggi juga dibandingkan yang disease activity-nya di awal rendah. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa disease activity ini juga bisa predik resiko mortalitas. Lalu selain mortalitas juga kerusakan organ yang lain. Jadi nanti kerusakan organnya bisa tambah banyak gitu. Kalau misalnya disease activity-nya lebih tinggi, karena disease activity kan mencerminkan inflamasi sebenarnya. Inflamasi pada akhirnya dia bisa resolusi, tapi dengan meninggalkan kerusakan bisa menetap, kalau misalnya inflamasinya berat, atau memang bisa benar-benar resolusi. Nah, selain disease activity, damage index juga ternyata berhubungan dengan mortalitas. Makin besar damage score-nya, mortalitasnya juga lebih tinggi. Oke, sudah hampir selesai dok. Jadi saya menyarankan bagaimana sih supaya kita mudah gitu ya dok ya dalam menilai assessment ini dalam praktek sehari-hari. Kita bilang pasien ini lupus dengan keterlibatan organnya apa saja, ada muskuloskeletal misalnya, hematologi misalnya, terus nefritis misalnya, dengan disease activity index-nya berapa. Dan kita kasih notes, ini flare, aktif, atau remisi. Jadi kalau misalnya kita tahu bulan sebelumnya berapa, lalu sekarang meningkat, berarti kita bilang dia flare. Atau misalnya ternyata disease activity-nya bagus, dia remisi. Nah, kalau remisi jangan lupa kita tulis bulan keberapa, karena beberapa bulan remisi ini, lamanya remisi ini menentukan kita kapan kita mulai bisa menurunkan dosis obat, ya. Dan kalaupun aktif, tadi kita juga bisa mengambil keputusan, oh kalau ini aktif berarti kita bisa menaikkan dosis obat, atau kita mengubah imunosupresannya, ya. Nah, dengan apa damage-nya, misalnya dengan katarak, dengan avascular necrosis pasca total hip replacement. Nah, nanti kita hitung SDI-nya berapa, dalam pengobatan dengan apa, dosis berapa, dan berapa bulan. Jadi dengan satu assessment yang komprehensif ini, dokter bisa secara mudah dalam evaluasi setiap bulannya pasien ini sebenarnya sedang dalam kondisi yang mana sih, kita harus mengambil tindakan apa sih setelah itu. Lalu, nah ini saya coba bahas, saya pikir kemarin kita bisa diskusi, tapi mungkin kita coba bahas aja ya dok. Ya, ini misalnya ada kasus perempuan 28 tahun sudah didiagnosis SLE dengan ITP, analnya positif, anti-dsDNA tinggi, sudah setahun. Sekarang pengobatannya azathioprin 2 kali 50 mg, dan ada respon di mana trombositnya naik, anti-dsDNA-nya juga menurun. Nah, 3 hari terakhir ada keluhan nyeri, sendi di pergelangan tangan dan PIP, tidak membaik dengan NSAID. Ya, akhirnya di sini hematologiknya remission ya sebenarnya, tapi sekarang ada flare di muskuloskeletal. Nah, kalau kayak begini kita harus gimana sih? Pada umumnya pasien-pasien lupus itu kalau flare biasanya tidak hanya satu organ involvement, jadi kita harus evaluasi lagi secara komprehensif. Jadi kita ulang lagi blood count-nya, turun lagi nggak trombositnya, kita ulang lagi urinalisisnya, jangan-jangan ternyata ada mulai protein urea juga. Nah, berarti dia flare. Nah, nanti kalau misalnya iya kita perlu konfirmasi dengan pemeriksaan serologis, bisa dengan anti-dsDNA-nya, bisa dengan komplemennya.
Lalu dapatkan data ternyata pasiennya hipertensi, trombositopeni lagi, anti-DSDNA-nya meningkat. Nah, kalau begini ya kita Dokter Adi, waktu 2 menit lagi dong. ya, ini berarti kemungkinan akan flare ya dok ya. Nah, ternyata muncullah data, memang benar ini flare, kreatininnya naik, komplemennya turun, urinalisisnya meningkat, protein urianya, dan ada silinder aktif. Nah, di sini kita menganggap ini ya flare, sehingga kita harus lebih agresif pengobatannya. Ya, dan kita lihat tadi dia gagal dengan azathioprine, artinya kita harus lebih agresif lagi. Bisa di sini kita contoh, kita kasih pulse steroid dulu karena ada organ threatening ya, tadi kreatininnya naik banget, mudah-mudahan bisa turun. Kita harus lebih agresif. Hidroksikloroquine pasiennya belum dapat, kita berikan mycophenolate mofetil sebagai maintenance-nya nanti untuk pengobatan. Nah, ternyata 6 bulan diobatin, trombositnya meningkat, protein urianya menetap, kreatinnya 1,8, nggak bisa turun-turun lagi tuh misalnya. Nah, ini kita harus mulai mikirkan jangan-jangan ini damage. Apa sarannya? Biopsi, pastikan. Ya. Nah, ternyata habis itu muncul, diobatin, ternyata pasien sering kali gitu ya, pasien pakai steroid lama nggak selesai-selesai, akhirnya muncul komplikasi dari pengobatan steroidnya. Nah, ini kita anggap sebagai damage ya. Itu. Tambah lagi ini udah muncul Cushing. Jadi ini Cushing dan damage. Jadi sebagai kesimpulan, disease activity adalah sesuatu yang reversible, sedangkan damage adalah persisten. Nah, kita harus menilai secara komprehensif tadi dengan tools untuk disease activity-nya, dan tools yang kita gunakan harus konsisten. Ya, sebenarnya memang disarankan tools yang ada scoring klinis dan scoring serologis itu lebih baik. Kenapa? Karena saling mengkonfirmasi. Kita bisa melihat gitu ya, karena mungkin saja penilaian klinisnya salah, atau mungkin saja laboratorisnya tadi ada yang serologically active tapi clinically quiescent. Nah, jadi memang sebaiknya dikombinasi. Jadi disease activity dan disease damage ini penting dinilai karena apa? Karena dia prediktor untuk kerusakan yang lebih lanjut dan juga mortalitas. Mungkin itu Dr. Pande, terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih Dr. Adi sudah memaparkan dengan sangat lengkap ya bagaimana kita memonitor dari pasien-pasien lupus kita dalam praktek sehari-hari ya. Sejawat sekalian mengingatkan kepada sejawat yang memiliki pertanyaan, kami persilakan untuk mengetik di kolom QA ya, nanti akan dijawab oleh para narasumber kita di akhir sesi pemaparannya. Baik, selanjutnya kita undang pembicara berikutnya. Dia akan membicarakan tentang bagaimana terapi lupus dalam hal kelainan ginjal yang akan disampaikan oleh Dr. Awalia, SPPDKR. Beliau adalah staf divisi reumatologi di Universitas Airlangga dan juga dokter spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Dr. Awalia, 20 menit ke depan kami persilakan dokter untuk memaparkan materinya. Dokter, silakan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita bicara tentang tata laksana SLE ya, khususnya yang mengalami keterlibatan ginjal. Jadi tadi Dr. Adi sudah menyampaikan bahwa SLE merupakan penyakit autoimun kronis yang bisa up and down gitu ya, remisi, eksaserbasi dan selanjutnya dan insidennya atau prevalensinya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Mungkin juga karena kita sudah bisa lebih dini untuk mendiagnosis dan juga angka ketahanan hidup dari pasien SLE sekarang meningkat dibanding 10-20 tahun yang lalu ya. Data di Indonesia belum jelas ya, belum jelas pasti secara global, tapi dikatakan di Amerika sekitar 50-an prevalensinya per 100.000 penduduk dengan rasio wanita banding pria 9:1. Di Malang kalau nggak salah ya Dr. Adi pernah ada penelitian sekitar 0,5% ya prevalensinya di Malang ya, Prof. Handono dan kawan-kawan. Lalu ternyata dari sekian banyak kasus itu kurang lebih 40% pasien SLE akan dalam perjalanannya akan mengalami keterlibatan organ ginjal ya. Itu juga bervariasi di Indonesia antara 10-60%. Dan kita tahu bahwa nefritis ini merupakan salah satu morbiditas dan mortalitas yang cukup tinggi bagi pasien-pasien SLE.
Ini adalah patogenesis singkat saja untuk nefritis lupus ya. Prinsipnya kurang lebih sama dengan di tempat lain ya, organ lain, intinya kan reaksi tipe 3 ya, hypersensitivitas, jadi antigen antibodi kompleks, dan kebetulan kalau pada nefritis ini dia akan terdeposit ya di membran atau di podosit di sini ya. Jadi ini yang akan menimbulkan kerusakan, atau kalau orang awam bilangnya ginjalnya jadi bocor gitu ya, proteinnya akan keluar ya karena kerusakan dari GBM atau podosit ini. Ini kriteria klasifikasi untuk SLE yang baru 2019 ya. Jadi meminta adanya ANA yang positif ya dengan skor minimal 10. Jadi ANA positif kita lihat kalau biopsinya kelas 3, kelas 4 aja sudah 10 ya, sudah masuk meskipun tidak ada keterlibatan organ lain ya. Itu kan menunjukkan betapa ginjal ini sangat menentukan ya. Lalu ada sedikit modifikasi ya. Jadi kalau tadi memang jelas classified SLE kalau ANA positif, tapi kalau ANA negatif tapi klinis jelas banget ya, jelas banget. Nah di sini dikatakan ada yang namanya clinical SLE dan juga perlu diterapi. Kita tidak usah menunggu classified SLE ya. Jadi kalau ANA-nya negatif, apalagi metode pemeriksaan ANA itu kan juga macam-macam ya. Ini 2020 ya. Ini juga termasuk yang menyusun clinical yang menyusun klasifikasi Euler CR tadi ya. Jadi kalau hipokomplement atau salah satu ada antifosfolipid antibodinya positif dan ada kriteria tadi ya 10 ini, nah kita bisa sebut sebagai clinical SLE ya. Begitu pula sebaliknya clinical SLE kalau ada ANA positif tapi belum genap 10 misalnya ya, 8 atau 9 tapi ada photosensitivity misalnya, atau ada immunologic score-nya juga minimal 2, kita bisa sebut clinical SLE dengan konsekuensi bisa kita terapi. Nah, untuk lupus nefritis tentu secara umum kita dapatkan proteinuri ya, proteinuri di atas 500, gambaran sedimen yang rame lah istilahnya ya, ada case-nya, atau toraks, ada toraksnya, silinder ya, atau bentuknya eritrositnya dysmorphik, berbagai bentuk ya, menunjukkan adanya sedimen yang aktif. Dan apalagi kalau ada perubahan atau gangguan fungsi ginjal. Idealnya ada salah satu ini saja, kita sudah harus melakukan biopsi ginjal. Cuman mungkin banyak faktor ya, antara lain mungkin jarum biopsinya kalau di Sutomo aja tidak ditanggung oleh BPJS, misalnya seperti itu. Nah ini berdasarkan International Society of Nephrology, klasifikasi lupus nefritis berdasarkan histopatologi ya, kelas 1 sampai 6, yang prognosisnya jelek adalah 3, 4, dan 6 ya. 6 ini biasanya cepat untuk jatuh ke dalam CKD ya. Yang 5 ini yang lebih mengarah ke nefrotik ya, sindroma nefrotik. Nah, ini mungkin untuk daerah-daerah atau rumah sakit yang tidak bisa melakukan biopsi. Nah, WHO bisa mengeluarkan istilahnya ancer-ancer gitu ya. Ancer-ancer ini juga ada di guideline-nya kita IRA 2019 ya. Mohon maaf kalau kurang jelas mungkin ya. Jadi kalau proteinuria tidak terlalu banyak ya, lalu kreatinin fungsi ginjal masih baik, tekanan darah normal ya, sedimennya nggak rame, normal. Nah kita bisa kira-kira kelas 1 ya. Kalau yang tadi ya, ini nefrotik ini ya, banyak sekali loss-nya, protein loss-nya. Lalu juga fungsi ginjalnya mungkin masih bisa normal ya, masih bisa normal. Dan tekanan darah juga normal, kira-kira mungkin kelas 5 ini, seperti itu kira-kira ancer-ancernya. Nah, bagaimana tata laksananya? Secara umum, terutama untuk kelas 1 dan kelas 2 tadi, itu kurang lebih sama dengan tata laksana SLE secara umum ya. Bagaimana tata laksana SLE secara umum? Ya kita bedakan. Tadi Dokter Adi sudah nyinggung, ada ringan, sedang, berat ya, ada SLEDAI, ini kita kebetulan IRA memakai SLEDAI ya. Jadi kalau ringan nanti tentu
pilihan dari imunosupresannya tentu akan lebih ringan dibandingkan kalau kondisi SLE-nya berat ya. Berat ini bisa mengancam jiwa atau bisa mengancam kelangsungan organ ya.